Ya, halo, shalom guys. Balik lagi sama gua David Nuk di acara kesayangan kita paling bukan Squeeze yo. Kan Squeeze. Seneng banget bisa ketemu lagi sama teman-teman semua, sama brother and sister semuanya. Gimana kabarnya? Kita akan selalu setia menemani brother and sisters, apalagi lagi masa-masa PSBB, dan saya dengar PSBB di Jakarta akan diperpanjang sepertinya sampai 4 Juni. Jadi buat brother and sisters yang belum bisa kemana-mana, saksikan terus nih Squeeze Show setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam. Oke, hari ini kita akan ngebahas satu temanya menarik sekali dan rada-rada ngegas. Sesuai dengan temanya, gas, gerakan anti sesat. Wow, gas, gerakan anti sesat. Ini bukan gas LPG atau gas yang lainnya ya. Langsung aja kita panggilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita tentunya. Saya seperti biasa akan sulap ya. Oke. Halo David. Halo Konatan. Shalom David Nuk yang luar biasa, selalu semangat, selalu happy. Puji Tuhan, selalu semangat, betul sekali. Soalnya tenaga saya nggak dipakai buat apa-apa kok. Di rumah aja soalnya. Jadi energinya masih banyak banget sampai malam ini. Gimana kabarnya Konatan? Kabar luar biasa. Dahsyat. Puji Tuhan. Dengar-dengar ya. Yes. Shalom buat teman-teman semua. Bisa kasih jempolnya mungkin. Yang dengar audionya baik, yang dengar audionya oke, Nathan dan saya bisa kasih jempolnya. Dengar-dengar PSBB akan diperpanjang nih kok di Jakarta ya sampai tanggal 4 Juni ya. Panjang ya. Aduh. Ya Ini sudah kita jalani. Iya. Bahkan lebih lama lagi sih. Di banyak negara malah dilonggarkan ya. Dengarnya. Iya betul, udah mulai dilonggarkan ya beberapa negara ya, benar sih kok. Cuman mungkin ini sekalian kali ya, karena memang masanya libur Idul Fitri gitu ya, mungkin biar meminimalisir orang yang berpergian. Jadi sekalian aja lah diperpanjang sampai liburan selesai. Ya kan, nah kita hari ini nggak ngomongin soal lockdown dan PSBB sih kok. Oke. kita hari ini ngomongin ini ya udah banyak wishlist ya kok, udah kayak toko jemur merah malah coba nanti di endorse sama toko. Nanti tolong editor ya, kalau toko mau bayar nggak apa-apa. Ya, hari ini kita ngomongin sebuah tema yang lumayan berani juga nih ya, lumayan ngegas gitu ya. Yes. Idenya hebat. Iya. Ini tentang gas, gerakan anti sesat. Nah, kita akan ngomongin soal hal-hal yang berbau soal kesesatan gitu ya. Karena tanpa kita sadari gitu ya, kekristenan dari awal muncul sampai saat ini pasti ada yang namanya hal-hal yang berbau sesat gitu lah, atau kesesatan gitu ya. Kayak seakan-akan tuh kayak dua sisi mata uang gitu loh. Ada kekristenan pasti ada ajaran sesat gitu ya, dari awal sampai pada saat ini. Nah, ini kan jadi musuh bersamanya kekristenan tentu aja ya. Nah, kita kan juga ngobrolnya ini dalam ruang lingkup kekristenan tentunya ya kok ya. Yes. Nah, langsung aja sih kok, yang saya mau coba tanyain ke Konatan gitu ya. Sesat itu apa sih kok?
Sesat. Biar orang-orang tahu sesat itu apa gitu loh. Tapi saya jawabnya nanti terakhir aja lah ya, sesat itu apa ya. Oh, Biar boleh penasaran gitu. Tapi memang benar tema malam ini keren banget. Supaya kita juga nggak jadi orang-orang yang buru-buru ngecap orang lain sesat gitu. Betul, setuju. Kita juga ngomongin soal itu ya di sini ya, Koya nanti. Jadi saya pengen kita, khususnya kita yang di Hope Church ini, menjadi orang-orang yang berpikir luas. Kita menjadi orang-orang yang punya paradigma yang luas. Karena saya suka banget ya, beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu saya pernah khotbah tentang 2020 vision ya, bagaimana orang melihat itu harus melihat yang luas, melihat yang lebar, melihat yang dekat bisa, yang jauh juga bisa. Jadi saya pengen kita semua yang ada di Hope Church khususnya untuk tidak gampang-gampang bilang, lu sesat lo, dia sesat, enggak lah. Jadi sesuatu perbedaan itu bukan berarti dia atau orang lain itu sesat. Karena saya suka begini ya, mungkin malam hari ini saya juga mau appreciate, mau say thank you buat dosen-dosen saya yang dulu ngajar. Siapa tahu denger malam hari ini. Kalau denger juga nggak ngerti kan. Siapa tahu dia punya translator kok, mungkin. Oh iya, Google Translate. Saya bersyukur mereka mengajar saya untuk kita tidak fokus dengan satu titik atau satu bidang gitu ya. Saya suka sebuah ilustrasi, contohnya langit. Langit itu kan, misalnya kita bilang langit itu biru. Nggak salah, kan memang langit biru. Betul ya? Tapi buat orang yang merasa dia paling benar itu jadi salah. Apalagi kalau dia tidak pernah keluar rumah, keluarnya hanya di saat daylight, di saat ada sinar matahari. Jadi dia melihat, oh langit biru. Jadi waktu dia keluar dia cuma di saat cerah gitu ya, dia melihat langit biru. Salah, lu sesat gitu ya. Nah, dari percakapan ini aja kita yang udah pernah ngeliat langit yang punya spektrum yang luas itu, kita bisa tahu siapa yang sesat sebenarnya kan. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya udah paling bener, buat saya itu yang bahaya. Nah jadi saya senang ilustrasi ini atau analogi ini. Kita bicara langit biru betul nggak? Betul. Terus kalau kita bilang langit hitam, bisa betul nggak? Bisa betul. Kalau kita keluar sekarang juga nih kita keluar lihat langit hitam. Langit merah bisa nggak? Bisa juga. Kalau lagi ada matahari terbit atau matahari terbenam, saya pernah ngeliat langit orange, pink atau merah. Kalau langit kita tinggal di Jakarta khususnya, banyak polusi di sana, langit warnanya grey atau abu-abu. Jadi ya, saya pengen kita juga punya pandangan tentang langit itu spektrumnya luas. Nah, demikian juga tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Saya juga pengen sharing, janganlah kita buru-buru nganggap orang yang punya pendapat berbeda itu sesat. Nah, akan jadi masalah buat saya pribadi kalau ada orang yang merasa dirinya udah paling bener. Gitu aja. Karena buat saya perbedaan, saya senang gitu ngobrol sama orang, saya senang belajar, saya senang dengerin orang. Karena waktu dengerin orang, ngobrol sama orang, kita bisa lihat ada sesuatu yang kita bisa belajar lebih gitu ya. Makanya ada tema khotbah saya juga, power of listening. Waktu kita mendengar, kita belajar banyak. Waktu kita ngomong, kita cuma ngomong yang kita tahu. Tapi waktu kita mendengar, kita belajar banyak yang kita tadinya nggak tahu. Nah, jadi saya pikir bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang Tuhan adalah sesuatu yang luas gitu ya. Kayak tadi langit kan lebih kecil dari Tuhan. Memang langit lebih besar dari kita, tapi langit lebih kecil dari Tuhan. Kalau kita belajar lihat langit aja harus dengan spektrum yang luas, apalagi belajar tentang Tuhan. Jadi poin pertama diskusi kita malam hari ini, saya pikir saya buka dengan kata-kata itu ya. Janganlah buru-buru bilang orang lain sesat karena berbeda dengan kita. Janganlah buru-buru bilang orang lain sesat karena cara ibadahnya beda dengan kita. Itu sangat sempit sih. Kayak gitu. Oke. Itu bagus banget ya. Ada Pak Paul, shalom Pak Paul. Halo Pak Paul ya. Ada Yeni, halo Yeni, teman SD. Teman SD kelas 5, wah mantap.
K5 itu kelas 5 kan ya? Kelas 5. SD K5 bisa juga. Iya, tadi bagus banget penjelasan Konatan. Saya sebelum juga mau menyapa dulu buat brothers and sisters yang mungkin baru join. Selamat datang di IG Live-nya hottips.id. Sekarang Anda lagi menyaksikan Squeeze Yo. Santuy squeeze. Santuy squeeze. Nah, ini menarik ya. Perkataannya Konatan juga mungkin buat kita tuh jadi apa ya? Jadi mawas diri. Tahun berapa itu kata-kata mawas diri? Lebih apa ya? Lebih menahan diri untuk bilang sesat ke orang-orang yang mungkin belum tentu sesat. Bisa berbeda, tapi belum tentu sesat gitu ya kok ya. Mungkin kitanya kurang belajar banyak, jadi kita juga harus belajar banyak, baca Alkitab juga ya kan. Nah, ini juga sih kok, kalau ngomongin soal perbedaan ya, kita mungkin belum masuk ke sesatnya dulu kali kok ya. Mungkin saya juga mau nanya juga gitu loh. Ini kan rata-rata ya, orang yang bilang seseorang atau aliran lain itu sesat adalah orang-orang yang biasanya ya pada umumnya tahu itu dari pemimpinnya kok. Ya kan? Tahu itu dari iya benar kan? Kebanyakan seperti itu, ya kan? Oh, gitu, dari kan? Dia tahu ya? Enggak sih kok. Tadi kan Konatan udah jelasin dari awal, ya kan? Jangan buru-buru ngecap orang sesat, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu gimana ya kok ya? Kita sebagai apa ya? Sebagai ya tanda kutip ya, sebagai domba-domba gitu loh, yang harus mengikuti pemimpin, ya kan? Ketika pemimpin bilang itu sesat, nah terus kita apakah juga boleh bilang itu sesat padahal kita belum belajar? Gimana? Itu menurut saya ya itu ada di bahan pembahasan kita juga hari ini ya. Bukan cuman ngomong si itu sesat, si itu enggak ya. Bicara tentang pemimpin itu kan bicara juga tentang ada itu ayatnya, jadi ngeri ya. Jadi pemimpin, jadi pengajar itu ternyata kita akan dimintai tanggung jawab yang lebih, karena ada ayatnya berkata kalau kita menyampaikan sesuatu yang salah itu lebih baik kita diikat dengan batu kilangan, dimasukin ke dalam air, dalam laut, karena kita menyesatkan orang lain. Nah itu kan mirip-mirip dengan begitu ya. Misalnya ada orang yang kita bilang sesat, terus orang yang kita pimpin ikut-ikut ngomong begitu. Nah seingat saya, ya, sesadar saya, ya saya harap David juga bisa mengoreksi. Seingat saya, sesadar saya nggak mau buru-buru ngomong begitu, karena begini, belum tentu orang yang beda sama kita itu salah. Bisa aja orang yang beda sama kita mungkin mengingatkan kepada kita. Betul, sebelum kita yang sesat. Siapa tahu kita yang salah gitu. Saya takut ngomong sesat sih. Kita yang salah. Kita yang salah. Jadi ada bagusnya. Kalau kita melihat ada sebuah fenomena atau sesuatu, kita yang pertama kali kita pikirkan adalah bukan ngecap orang itu salah atau sesat, tapi coba kita belajar lagi selama ini yang kita lakukan sebenarnya udah benar atau belum gitu kan. Nah kalau pertanyaannya David, gimana kalau kita punya pemimpin yang langsung ngejudge itu, ya saya sih mau menularkan kepada saudara semua, ya jangan buru-buru juga gitu ya. Bukannya saya ngajarin untuk nggak taat sama pemimpin. Tuhan kan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita akal. Ya cobalah kita cerna juga gitu kan. Jawaban saya gitu sih. Oke. Mantap kok. Thank you. Buat brother dan sister sih yang mungkin sekarang lagi menyaksikan juga, yang udah join juga, mungkin ada yang mau bertanya seputar gas. Ini gerakan anti sesat ngomongnya tuh gas. Ya kayak gitu ya, biar kelihatan ngegasnya gitu ya. Gerakan sesat bisa tanya di kolom komentar, kita jawab. Ya kita pending dulu. Pernah nggak lihat? Nggak ada bertanya, pasti kita jawab. Ya langsung Konatan mungkin yang kedua ya, soal itu tadi soal kesesatan. Nah kan soal kita ngomongin soal sesat ya, bukan perbedaan ya berarti sekarang ya. Perbedaan kita tadi udah belajar sama-sama dengan Konatan kan bilang ya kita juga nggak boleh nganggap orang sesat yang berbeda belum tentu sesat ya kan.
Nah, saya pikir juga kita nggak boleh ngomong ngecap orang sesat, padahal kita sendiri aja mungkin ya baca Yes. Alkitab aja belum full gitu. Satu kita belum pernah kita baca secara habis, itu kan ironis banget kita udah bilang orang sesat, tapi kita sendiri aja pemahaman tentang Alkitab aja belum ada gitu ya. Apalagi dengar dari orang. Itu kan kita udah skip lah ya, udah setuju soal itu. Nah, kita bicara soal benar-benar kesesatan gitu kalau di antara kekristenan. Kalau orang yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, ya udahlah kita anggap itu sesat, udah gampang banget gitu ya. Itu udah pastilah. Nah, tapi kesalahan ini sekarang ini kok itu kayaknya sesuatu yang beda tipis kok. Betul. Jadi antara kebenaran dan kesesatan itu beda tipis. Kalau kita ngomong kesesatan itu ajarannya jauh dari Alkitab atau menyimpang dari Alkitab, itu kan udah kelihatan banget ya, dan sudah pasti kita tidak akan ikuti. Nah, ini gimana caranya kok kita tahu atau sesat itu seperti apa sih gitu, yang beda-beda tipis kayak gini? Kita harus kayak gimana gitu loh? Ya sekali lagi ini tema malam hari ini luar biasa ya. Menurut saya Skui ini lama-lama tambah serius ya. Jadi walaupun awalnya dinamain saya jadi lupa nama awalnya ya. Asking Santuy. Lama-lama jadi bukan Asking Santuy lagi nih. Tapi nggak apa-apa, kita jawabnya dengan santuy gitu ya. Nah tadi segmen kedua ini kita udah mulai masuk ke sesuatu yang definisinya sesat. Tadi David sudah katakan kalau sudah tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya udah jelas lah ya. Udah jelas, itu udah kayak hitam sama putih, kita udahlah nggak usah diikutin. Nah, tapi faktanya kita hidup di masa di mana memang kesesatan itu merajalela. Tadi di awal juga David sudah mengatakan sejak awal ada kekristenan, kesesatan berjalan beriringan gitu kan. Dan ternyata bukan cuma dari awal aja, sampai hari-hari ini pun kalau kita melihat ada sebuah daerah yang baru menerima Injil, nggak lama pasti ada yang ajaran sesat yang nebeng juga gitu ya. Jadi ibaratnya memang ada penumpang gelapnya selalu di daerah-daerah, di negara-negara baru yang baru buka tentang Injil. Jadi penginjilan luar biasa, kebangunan rohani luar biasa. Nggak lama setelah itu pasti ada orang-orang yang ngajarin yang aneh-aneh gitu lah ya. Dan tadi saya kan menunda kata-kata definisi sesat. Nah kalau menurut kamus bahasa Indonesia atau menyimpang. Nah, saya suka kata-kata menyimpang. Kalau dibilang jalan tidak benar atau jalan yang keliru atau jalan yang salah, kita udah telak-telak tahu ya. Tapi kan kalau bilang menyimpang, kadang-kadang kita nggak tahu menyimpangnya tipis banget kayak sesuatu yang halus banget menyimpang. Nah awalnya mungkin orang nggak sadar, awalnya mungkin orang nggak tahu, tapi ini dia yang namanya kita mesti rajin belajar. Tadi David juga udah mention, saya juga udah mention bahwa kita tuh menjadi orang yang harus rajin baca Alkitab, rajin belajar. Tuhan udah kasih kita buku, Tuhan udah kasih kita tulisan yang kita bisa baca. Kita bukan seperti agama yang membodohi jemaat atau membodohi umat yang hanya dengar dari pemimpin kan. Salah satu tokoh kekristenan, Martin Luther, yang sangat terkenal, salah satu dobrakannya adalah semua orang itu tuh bisa ketemu Tuhan gitu kan ya. Jadi waktu gerakan reformasi itu ada 95 dalil, salah satu dalilnya adalah semua orang bisa ketemu Tuhan. Jadi jangan ada yang merasa lebih rohani, lebih pinter. Jadi kalau saya jadi pendeta, jadi gembala juga nggak boleh berasa sewenang-wenang kepada David dan kepada teman-teman. Lu ikut gue, kalau enggak lu gue kutuk, lu jadi dikodok. Nggak bisa begitu. Kita semua udah dikasih akal, udah dikasih buku manual untuk kita baca sama-sama. Ini bukan buku yang eksklusif buat pemimpin doang. Jadi bicara tentang kesesatan, jadi ini bukan perbedaan lagi ya. Kesesatan zaman sekarang memang mengerikan. Seperti yang tertulis dalam, kita lihat ya, Matius 24. Matius 24, saya kagum loh ya. Matius 24 dikatakan permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit
Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, jadi murid-murid waktu itu, Yesus kan udah berkali-kali ngomong akan datang masanya, masa penderitaan dan sebagainya. Terus akhirnya waktu mereka lagi bercakap-cakap sendiri, murid-murid kayaknya udah nahan-nahan lama nih. Nanya, Guru, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesusahan dunia. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini keluar dari kata-kata Yesus sendiri, bukan salah satu. Saya kagumnya gini loh. Tanda zaman nomor 1, tanda akhir zaman nomor 1, tanda kedatangan Tuhan nomor 1, itu dibilang apa? Ada kesesatan. Jadi seringkali kita bilang tanda zaman itu gempa bumi, peperangan, nggak salah, itu bener ya, sakit penyakit dan sebagainya. Tapi Yesus ngomong yang top of the line. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa nanti di masa-masa akhir, salah satu, bukan salah satu, ya memang salah satu, tapi top of the line adalah timbulnya kesesatan. Saya ingat senior saya pernah ngomong begini sama kita waktu di kelas ya. Dia juga ngomong salah satu tanda akhir zaman adalah kesesatan, penyesatan, ajaran yang tidak sehat, ajaran. Nah, ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak benar, ajaran yang tidak baik ini sebetulnya adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada persekusi. Kalau kita dipersekusi, bukan biasanya, sejarah mencatat orang Kristen kalau dipersekusi jadi tambah sungguh. Nah, ya kan? Dari zaman rasul-rasul lah, dipersekusi tambah sungguh-sungguh. Tapi yang membuat banyak orang Kristen jatuh itu adalah penyesatan atau kesesatan. Jadi poin nomor 1 dari segmen yang kedua ini, saya mau ingatkan kepada kita semua, hati-hatilah dengan ajaran-ajaran sesat ini, yang tidak benar, yang salah, dan yang mengerikan tadi apa? Yang menyimpang. Kalau tidak benar yang salah, kita tahu lah ya, yang menyimpang. Itu dulu, Fit. Oke. Saya tahu Menarik sekali. David udah pengen ngomong gitu, kelihatan dari wajahnya. Menarik banget Nathan penjelasannya. Mungkin teman-teman dan brother dan sister semuanya tadi sudah mendengarkan ya apa yang dijelasin sama Nathan gitu ya. Yang bahaya memang penyesatan yang nyamar gitu ya. Yang nyamar ini nih yang kadang-kadang yang suka kita nggak sadari gitu loh. Nah mungkin teman-teman atau brother dan sister juga punya pengalaman ya, atau mungkin punya pertanyaan seputar gas gerakan sesat ini, bisa teman-teman brother dan sister semuanya tanyain di kolom komentar ya. Kalau ada hal-hal yang kayaknya harus ditanya ini, tanyain aja nggak apa-apa, kita akan jawab karena kita punya narasumber di sini. Kalau saya doang mungkin saya nggak bisa jawab. Itu menarik sih kok. Matius untuk menjawab, bukan menjawab, memperkuat perbincangan kita tadi. Matius 7 ayat 15 bicara tentang penyimpangan ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, gitu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah ini kan yang tadi kita ngomong yang menyimpang. Jadi kita nggak tahu, beneran nggak tahu, halus banget. Sebelum ada yang nanya, saya langsung aja lah ya, David, supaya waktunya nggak kebuang gitu. Ya, jadi malam ini saya mau encourage saudara untuk rajin belajar, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Baca, belajar, baca, renungkan. Jadi kita nih orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Jadi kita tuh diberi kebebasan untuk membaca kitab suci kita. Karena saya tahu ada beberapa agama lain yang tidak memiliki privilege seperti itu. Jadi mereka harus dengar dari pemimpinnya, dari
apapun yang mereka sebut lah ya. Tapi kita bersyukur kita punya Alkitab yang kita bisa miliki. Bahkan menurut saya zaman sekarang orang Kristen Alkitabnya udah lebih dari satu gitu ya, cukup kelihatan kayak gitu kan ya. Kita bisa baca, kita renungkan, kita pelajari. Baca itu jangan ngebut-ngebut. Saya tahu ada gerakan membaca Alkitab selama setahun. Kalau saudara tanya sama saya, Konatan baca Alkitab gimana? Saya kalau belum sampai ngerti, saya akan ulang terus. Sampai saya ngerti, sampai saya dapat sesuatu gitu ya. Jadi kalau ditanya, sehari baca berapa pasal? Enggak tentu, bisa aja satu hari saya baca satu kitab, bisa, pernah beberapa kali. Saya bisa cuma satu perikop, karena saya ulang-ulang terus apa sih yang terkandung di dalamnya, dan asik gitu ya. Berkali-kali dibaca juga nggak bosan-bosan. Nomor 1 baca yang sungguh-sungguh. Nomor 2, saya pengen saudara juga selain baca, selain renungkan, selain pelajari, saya pengen men-encourage saudara untuk saudara bukan cuma baca, bukan cuma belajar, bukan cuma renungkan, tapi saudara mengalami Tuhan. Keren, mengalami Tuhan. Jadi saudara harus punya pengalaman pribadi. Nah, seringkali saya kan juga udah, kalau kita ngobrol saya suka pakai istilah ibaratnya contohnya makan kue lapis legit gitu ya. Pernah makan kue lapis legit nggak, Fit? Pernah kok. Pernah ya. Nah, buat kita yang udah pernah makan kue lapis legit, kita nggak perlu susah-susah menjabarkan rasa kue lapis legit, ya kan? Tapi kalau ada orang yang belum pernah makan kue lapis legit, terus kita kasih dia disertasi tentang kue lapis legit, kita tulis disertasi tebelnya 300 lembar, terus kita bacain, kita jelasin ke dia, kue lapis legit adalah kue yang berlapis-lapis. Semakin lapisannya banyak, semakin mahal. Kue lapis legit itu harus legit gitu kan ya. Legit itu apa juga nggak ngerti. Nggak boleh terlalu kering, harus moist dan sebagainya. Orang yang dengerin gitu juga bingung kan. Nah, jadi jadi bagaimana caranya supaya orang yang belum pernah makan kue lapis legit ngerti kue lapis legit? Ya kasih aja kue lapis legit, suruh makan. Sama, ternyata perjalanan kita sebagai orang Kristen juga sama. Banyak kali orang hobi belajar firman Tuhan. For your information, banyak orang yang belajar firman Tuhan juga karena hidupnya tidak mengalami Tuhan, malah dia jadi murtad. Banyak lah beberapa contoh. Yosef Stalin itu kan salah satu tokoh Uni Soviet. Dia belajar firman Tuhan di sekolah teologi. Karl Marx dia belajar firman Tuhan. Oh, baru tahu nih. Ya jadi kayak begitu. Nah, jadi sama. Kalau kita cuma jago belajar, tidak mengalami, kayak orang Farisi aja. Jadi itu dua hal itu menurut saya two in one yang tidak terpisahkan. Kita harus suka belajar, dan yang kedua kita harus mengalami sendiri. Jadi kalau tadi pertanyaan, nggak tahu udah ditanya atau belum? Gimana sih supaya nggak gampang-gampang tersesat ya? Itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya, Konata. Waduh, sorry. Tapi nggak apa-apa. Berarti itu tadi how to-nya ya kok ya. Gimana kita tuh biar apa namanya? Paling nggak tahu dulu kok ya. Ini sesat atau enggak gitu ya? Yes. Ya kan? Benar nggak ya? Paling nggak tahu dulu ini sesat atau enggak. Dengan apa? Dengan kita belajar kita tuh sendiri ya. Ya kadang-kadang orang itu gini kok. Kadang-kadang apa ya? Beberapa orang yang saya temui mungkin berpikir kayak gini. Mempelajari Alkitab, baca Alkitab, mendalami isi Alkitab itu bukan tugasnya dia gitu. Itu paradigma yang salah atau enggak kok. Jadi maksudnya itu kan ya udah itu tugasnya pendeta, tugasnya hamba Tuhan. Jadi timbullah sebuah masalah. Jadi apapun yang dikatakan pendetanya, tadi yang saya bilang yang di awal kita ngomong tadi kok, kalau pendetanya itu nunjuk alirannya ono sesat, ya sesat karena ya pendeta gue kayaknya udah belajar soal itu gitu loh, dan gue nggak perlu belajar lagi soal kitab, pendeta gue udah belajar soal itu. Nah kayak gitu sih kalau paradigmanya tuh mungkin kayak gitu ya. Jadi orang cenderung nggak mau belajar kayak gitu. Gimana kok ya merubah paradigmanya itu loh? Ceritanya David itu harus dilihat dari dua sisi. Kalau saya lihat dari dua sisi, menurut saya pendetanya juga nggak boleh guru-guru gitu. Kebiasaan saya sih, saya nggak suka nyesat-nyesatin orang, tapi saya lebih suka nyampaikan yang benar.
jemaat yang dengar bisa tahu mana yang nggak bener dan nggak benernya di mana gitu ya. Jadi poin nomor 1 yang saya mau komen dari cerita itu adalah please lah jangan buru-buru begitu juga. Terus buat jemaat, buat kita semua ya, kalau ada yang berpikir oh, itu kan kerjanya gembala, kerjanya pendeta. Enggak loh. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini pesan Tuhan terakhir sebelum naik ke sorga. Kita kalau punya orang tua yang sebelum meninggal udah nafas terakhir, udah terus pesan terakhir itu kan berarti paling penting gitu kan ya. Nah, Yesus ngomong sebelum naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Garis bawah ini, murid. Salah satu ciri khas murid itu apa? Belajar. Jadi banyak khotbah tentang definisi murid kan, banyak. Ya saya nggak akan khotbah malam hari ini, tapi saya mau mengingatkan salah satu definisi atau ciri khas atau karakteristik murid, belajar. Itu namanya murid, belajar. Jadi Tuhan panggil kita untuk belajar. Saya kaget gitu ya, ada orang ngomong di zaman sekarang kita nggak butuh guru. Di zaman sekarang yang penting, saya nggak mau sebut lah, yang penting jabatan-jabatan yang lain. Ya saya bukannya nggak setuju dengan statement-statement seperti itu ya, tapi saya bilang 5 jabatan itu 5-limanya penting, tidak ada yang dieliminate oleh Tuhan. Jadi bahkan kalau ngomong jadikan semua bangsa murid, ya Tuhan juga mengurapi guru-guru yang benar untuk mengajar murid-murid supaya jadi benar. Gitu Fit jawabannya Fit. Ya, oke, mantap ya. Berarti memang setiap kita tuh wajib yang namanya belajar Alkitab ya. Jadi nggak cuma baca, tapi kita juga pelajari Alkitab. Karena gimana pun juga itu firman Tuhan ya, kata-kata Tuhan sendiri kok ya. Betul. Oke, mantap banget penjelasannya Konatan. Nah, buat brother and sisters yang mungkin baru join di galatiahopchurch.id, selamat datang. Shalom, welcome. Sekarang Anda sedang menyaksikan Squeeze You. Santuy. Jadi kita meskipun temanya gas, gerakan sesat, tapi kita bahasnya secara santuy, ya, tidak ngejudge siapa-siapa, ya kan. Ini untuk introspeksi diri kita sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mau tanya atau mungkin mau sharing soal pengalaman tentang gas ini, bisa silakan tulis di kolom komentar, isi di komen tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini saya punya pertanyaan juga sih. Nah ini tadi kan ajaran sesat itu kan yang salah satu yang lumayan berbahaya adalah yang beda-beda tipis ya kok ya dengan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, gimana kok ajaran sesat yang ajaran kekristenan yang dipadukan dengan sebuah budaya gitu ya. Kan kalau di Indonesia ini banyak banget budayanya kan ya. Nah, ini gimana caranya kita bisa menyaring gitu ya? Bisa aja karena kalau penggabungan dua budaya itu apa ya namanya? Saya lupa lah. Pokoknya asimilasi ya. Ya, antara kekristenan dengan sebuah budaya. Nah, bisa aja berpotensi menjadi sebuah kesesatan nggak sih kok? Kalau ditanya bisa berpotensi, ya bisa. Makanya kembali ke gimana Fit? Mau lanjutin dulu? Ya, kalau misalkan memang bisa gitu ya. Nah, kita kan nih hidup budaya timur ya. Kalau timur kan budayanya kan kental banget gitu loh kok. Berarti memang kita harus meninggalkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan gitu ya kok ya. Betul. Nah, jadi kalau David tadi mention budaya timur, jadi jangan pernah dipikir budaya barat juga. Jadi waktu saya belajar, setiap kebudayaan punya tantangan masing-masing. Nah, buat kita yang pengen mendalami dalam hal ini, saya bersyukur banget. Tapi buat kita yang hidup sehari-hari, yang saya bilang adalah jemaat yang tetap harus belajar, walaupun nggak punya spesialisasi di sana, tetap harus belajar. Kita harus punya namanya sebuah kepekaan. Gimana caranya supaya jadi peka? Ya belajar firman Tuhan. Ada kebudayaan-kebudayaan yang oke. Ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak baik. Ada kebudayaan-kebudayaan yang
tidak sesuai dengan kerinduannya Tuhan, keinginan hati Tuhan, ada kebudayaan-kebudayaan yang melawan Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya kepekaan, kita bisa tahu gitu mana yang oke. Kayak misalnya ada yang bilang nggak boleh makan ini, ada yang nggak boleh makan itu, nggak usah disebut ya, kan tertib gitu ya. Ya buat saya Rasul Paulus juga pernah ngomong makan dan minum itu kan bukan masalah kita, tapi bagaimana orang melihat kita gitu kan ya. Nah, tapi ada kebudayaan-kebudayaan yang sangat sinful gitu ya, penyembahan berhala, terus hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kebudayaan free sex, kebudayaan mempersembahkan anak-anak. Nah itu kan kebudayaan nggak bener ya. Jadi, nah kalau kita udah semakin ngerti firman Tuhan, kita bisa lah bedain seperti itu. Gitu sih. Ya, pokoknya kuncinya tetap satu ya kok ya, back to Bible ya. Dan kita sendiri juga harus punya kemauan untuk itu gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya kita juga jadi nggak bisa terlalu bukan terlalu ya nggak bisa terlalu mengandalkan pemimpin ya kok ya. Mungkin aja pemimpin kan manusia ya, bisa salah gitu kan. Betul. Saya sebagai pemimpin, saya mau dengan jujur mengatakan iya. Jangan mengandalkan pemimpin. Pemimpin pertama masih manusia terbatas. Dan satu lagi yang saudara-saudara perlu tahu, saudara nggak tahu hati pemimpin saudara. Betul. Dan pada akhirnya keselamatan itu urusan pribadi ya kok ya. Oh iya dong. Ini ada urusan pribadi. Ini ada yang komentar nih, si Len nih bilang budaya favorit yang diasimilasikan dengan diasimilasikan di gereja, fellowship, kumpul bicara firman Tuhan sambil makan-makan. Nah itu nggak sesat kan kok ya? Sesat kalau nggak bagi-bagi kali. Sesat kalau tidak bagi-bagi. Kalau kita nggak diundang sesat. Kalau nggak diundang Anda sesat. Pikirkan diri Anda sendiri. Oke, menarik sekali. Mungkin udah berjalan 37 menit ya kira-kira ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nggak berasa ya? Cepet ya? Nggak berasa ya? Nggak berasa. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya nih, silahkan boleh tanya di kolom komentar nih seputar gas gerakan anti sesat. Silahkan. Mungkin ada pengalaman menarik, pengalaman seru soal ini, terus wah teman-teman semua bisa menangkal itu karena teman-teman udah cukup kuat dalam firman Tuhan, baca Alkitab. Boleh silahkan sharing. Konatan ada lagi yang mau dijelasin kok sebelum saya juga mau nanya lagi nih. Mungkin Konatan ada penjelasan lagi yang lain. Jadi kan kita tadi sudah bicara tentang perbedaan. Perbedaan jangan buru-buru dihakimi atau ditunjuk sesat. Perbedaan sesuatu yang bagus yang memperkaya kita. Terus kedua, kita bicara sesat, sesuatu yang sudah tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah selesai lah, udah nggak usah dibahas, udah nggak usah diikutin. Nah, yang mengerikan adalah hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang membuat kita nggak sadar kita disimpangkan. Nah itu kan tadi sudah saya baca beberapa ayatnya, seperti serigala berbulu domba yang kita nggak ngerti. Tapi luar biasa ya, saya tidak ngajarin saudara untuk jahat ya, tapi saya pengen saudara belajar untuk sensitif, saudara untuk menjadi orang-orang yang peka. Ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Bagaimana firman Tuhan itu membuat kita bisa melihat sebuah ajaran atau sebuah kelompok, atau tadi David berkali-kali ngomong seorang pemimpin itu baik atau tidak, atau benar atau tidak. Ternyata dalam Matius 7 itu dikatakan, kan tadi saya baca ayat 15 ya, nabi palsu yang menyamar seperti domba, sebetulnya mereka adalah serigala yang buas. Kadang-kadang kita nggak tahu karena nyamarnya pinter banget gitu ya. Bulu dombanya halus banget, lebih halus daripada domba yang asli gitu ya. Jadi mungkin bulu dombanya pakai filter kali itu. Iya, pakai filter gitu ya. Ternyata ayat 16 dan seterusnya Tuhan ngasih kita clue. Gimana kita bisa tahu kalau dia benar atau tidak? Itu dari buahnya. Dari buahnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Orang yang memetik buah anggur dari semak. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi menarik gitu ya. Hidup orang itu bisa kita lihat walaupun
kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, eh, gaya hidupnya, kelakuannya, perilakunya seperti apa gitu ya. Nah, saya tidak membuat saudara-saudara jadi ngejat sana sini, tapi saya bersyukur banget karena saya sangat concern gitu ya dengan ajaran sesat ini. Saya bersyukur banget di hari-hari ini Tuhan menyingkapkan gitu ya, orang-orang yang ajarannya nggak bener itu kelihatan dari perilakunya, tingkah lakunya gitu ya. Nomor 2, bicara buah, selain kelakuan dari orang itu, tapi saya juga bisa melihat, sekali lagi saya mau garis bawah ya, saudara, saya tidak ngajak saudara untuk jadi orang-orang yang judgmental, tapi saya pengen kita jadi orang-orang yang peka, orang-orang yang sensitif. Nah, kita yang kedua, saya punya pengalaman melihat orang-orang yang mengikuti pemimpin seperti itu. Pemahamannya seperti apa, hidupnya seperti apa. Nah, kalau dari 100 cuma 1-2 ya itu bukan ukuran lah ya. Kan ada istilah tak ada gading yang tak retak gitu kan ya. Bener ya, tak ada gading yang tak retak ya. Ya. Jadi dari ajaran yang bener pun mungkin ada 1-2 orang yang nyeleweng, ada 1-2 orang yang nggak benar-benar belajar jadi salah jalan. Tapi kalau mayoritas orang-orang yang mengikuti pemimpin itu punya paradigma yang salah, punya pengertian yang salah, itu mengerikan sih. Jadi saya bisa bilang, wah ngeri ya, orang-orang yang ikut dia, kok pengertiannya kayak begini semua, ngaco semuanya. Sorry, saya pakai bahasa yang lebih vulgar nih kan. Kok ngaco semua ya? Jadi saya bisa ngomong, lu diajarin apa aja selama ini gitu. Makanya saya senang banget kita punya momen-momen seperti ini supaya sudah di Hope setidaknya saya bisa menanamkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Ya. Oke kok. Ini kita punya pertanyaan ya kok ya. Ini pertanyaan di Mystery Box. Pertanyaannya kalau seseorang bukan agama Kristen kok, tapi dia percaya nih sama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, itu gimana ya kok ya? Ada yang nanya kayak gitu. Udah pertanyaan. Ada yang nanya kayak gitu. Pertanyaannya kalau apa? Cuma nanya gimana gitu? Iya. Apakah dia termasuk orang yang diselamatkan gitu apa? Oh gitu. Saya akan jawab gini, kalau ada orang yang bukan orang Kristen, terus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya akan bilang itu langkah yang baik, langkah pertama yang baik. Jadi saya nggak mau ngomong selamat atau tidak ya, karena saya bukan Tuhan. Jadi saya ngeri ngomong, oh ya selamat, terus nanti kasus lain ada yang nanya, saya bilang nggak selamat. Karena keselamatan itu sangat kompleks. Jadi saya akan jawab, kalau ada orang yang bukan Kristen tapi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan bilang itu adalah langkah pertama yang sangat baik. Sangat baik. Nah, selanjutnya, kalau ada yang berpikir, apakah semua orang Kristen pasti selamat? Malam hari ini saya mau dengan jelas ngomong, tidak semua orang Kristen juga selamat. Gitu sih. Oke, thank you, Penatan. Ini biar bikin tambah, biar bikin penasaran. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran. Nanti mungkin kita abis ini punya topik baru ya. Mau tahu di mana option, lihat di IG kita, Instagram kita. Nah, udah 40 menit nih, Penatan. Buat teman-teman semua, buat brother and sisters yang mungkin baru join, Anda sedang menyaksikan Squish Yo. Santai Squish. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak nonton dari awal gitu ya, mungkin nanti bisa menyaksikan rerunnya di channel YouTube kami di Hope Church Indonesia, dan di Facebook kami juga ada di Hope Church, dan tentunya di Instagram. Mungkin tadi balik lagi ya. Ya pribadi, karena saya sebagai interviewer
sebagai pewawancara saya punya banyak pertanyaan dong kok. Oh, Iya kan. Nah, ini mata David. Mata David. Bukan mata. Enggak, ini mulut David tuh. Oh, mulai. Iya kan. Lah, tadi saya ada beberapa pertanyaan nih kok. Yang pertama dulu lah ya. Nanti mungkin kalau sudah cukup bisa lanjut. Nah, kalau pemimpin dalam sebuah gereja ya kok ya, tidak sengaja menyesatkan, nggak sengaja menyesatkan gitu kok ya. Nah itu sebagai jemaat ya, saya bilang sebagai jemaat, dan mungkin nanti Konata juga mungkin bisa kasih respon sebagai seorang pemimpin gitu ya. Itu tuh harus kayak gimana kok? Karena saya nggak tahu ya, ini budayanya di Indonesia atau budaya di luar pun juga sama gitu ya. Kita tuh ya tadi diajar taat ya, taat ya. Oke, saya setuju kita harus taat, tapi ketaatannya kadang-kadang dipandang sebagai kita tuh nggak boleh nggak boleh apa ya, nggak boleh berpendapat, nggak boleh ngebenerin pemimpin gitu loh, seakan-akan seperti itu gitu loh. Nah ini nggak sengaja menyesatkan gitu loh, mungkin ada omongannya dia atau paradigmanya seorang pemimpin ini salah gitu kok, kan nggak sengaja ya menyesatkan jemaatnya. Nah itu kita sebagai jemaat harus kayak gimana kok? Sebagai jemaat ya? Sebagai jemaat. Kalau menurut saya sih sebagai jemaat ngomong baik-baik, tetap perlu ngomong baik-baik. Karena gini, pemimpin kan tadi saya udah ngomong, pemimpin itu kan juga manusia. Manusia nobody's perfect ya. Nomor satu, nobody's perfect. Nomor dua, manusia terbatas. Jadi bisa aja dia mungkin keseleo lidah, nggak ada maksud seperti itu. Jadi bagus juga diajak ngobrol. Tapi kita orang Asia, kita orang Timur, tapi orang Barat sekalipun saya pikir cara bicara yang elegan adalah empat mata ya, ngobrol berdua, ngobrol dengan santai. Seperti itu. Nah itu kan dari sudut pandang jemaat ya, saya encourage saudara untuk ngomong. Tapi kalau saya ngomong begini kan David juga tahu kan hati saya ya, walaupun David bukan istri saya ya, tapi kan saya sering ngomong ke David dan teman-teman yang lain. Saya senang kalau ada apa-apa saya dikasih tahu supaya saya jadi orang bukan kebablasan. Saya senang. Tapi please do it nicely gitu ya. Jadi jangan secara publicly ngomong-ngomong, jangan ngomong di belakang, jangan tulis-tulis di medsos. Ngomong aja sama saya. Jadi saya akan appreciate. Saya juga sadar saya nggak sempurna. Jadi kalau ada sesuatu yang diomongin, nah kadang-kadang yang jadi masalah mungkin adalah cara berkomunikasi. Belum tentu hati saya atau pikiran saya menjurus ke sana gitu ya. Nah, waktu ada orang yang ngasih tahu, waktu ada yang ngasih tahu, misalnya David ngomong sama saya, kok kemarin kok ngomong begini, maksudnya apa? Saya mungkin kaget juga, masa sih saya ngomong begitu? Bisa juga kan begitu kan ya? Jadi bagus banget gitu kalau ada yang ngasih input, ngasih masukan. Jadi bagus, makanya saya senang banget. Kan salah satu ciri khas atau karakteristik di Hope adalah fellowship, ya, persekutuan. Nah, persekutuan itu bagus banget karena dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling menghibur, tapi jangan lupa dalam persekutuan kita juga saling menasihati, kita saling memberi saran, saling kalau ada yang salah, ya kita juga perlu tegur juga supaya tidak kebablasan, kayak gitu. Tapi please do it nicely, siapapun pemimpinnya. Nah, saya mau kasih tagline. Hormat harus. Hormat itu harus. Apapun yang kita lakukan harus dalam bentuk hormat, respect. Apalagi itu bicara pemimpinnya. Tapi harus saya akui, tidak selamanya sepakat. Saya ulangi ya. Tidak selamanya sepakat, tapi harus hormat. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya kok dari pertanyaan yang sebelumnya sih. Nah itu ya teman-teman mungkin bisa dengar ya, ini Konata gembala di Hope ya kan, bersedia untuk diberitahu kalau ada yang salah, tapi harus secara hormat karena gimana pun juga ke siapapun lah, apalagi seorang pemimpin ya, kita harus melakukannya dengan nicely ya, dengan sopan ya kan, tidak mempermalukan, jangan nggak usah ngomong-ngomong di sosial media gitu, itu kebiasaan lah, kebiasaan buruk yang harus dihilangkan. Nah tadi Konatan juga ngomong
juga harus sepakat dengan pemimpin. Nah, ini baru gitu ya, atau apalah topik baru gitu ya mengenai hal ini gitu loh. Ini juga saya mau saya buat konten juga sebenarnya di YouTube. Tapi nanti. Nah ini kok tadi kan berbeda ya kok ya. Kita boleh berbeda dengan pemimpin. Nah tetapi kok ini ya tadi masih ada sambungannya soal kesehatan. Kalau misalkan kita berbeda dengan pemimpin dan misalkan pemimpin itu kita nih contoh aja kok ya, ini sebuah example aja. Kalau pemimpin itu ternyata memang salah dilihat dari sisi kita salah, itu sudah diberitahu kayak kalau tadi bilang udah diberitahu. Nah tapi pada akhirnya pemimpin tidak mau menerima saran gitu loh kok, tidak mau menerima saran. Ya kita anggaplah jemaatnya yang benar, pemimpin yang salah. Nah itu coba harus seperti apa kok? Apakah dia harus tetap stay dengan pemimpin yang mereka anggap atau jemaat anggap ini tanda kutip sesat, ataukah boleh keluar gitu? Ini sebenarnya agak susah jawab ya. Dan juga ini mungkin pertanyaan banyak orang juga gitu. Tapi apakah kita harus tetap berada di dalam sebuah kesesatan itu kalau kita tetap berada di situ? Gitu? Kalau menurut saya jawabannya tergantung tiap individu ya, tiap pribadi ya. Karena saya tidak mau mengeneralisir. Karena waktu saya udah mau jawab tadi, tiba-tiba ada hikmat yang turun gitu. Bisa juga orang-orang seperti itu memang Tuhan taruh di situ untuk selalu jadi pihak yang mengingatkan si pemimpin. Nah kalau orang itu sudah give up, sudah menyerah, terus dia nggak mau lagi, pemimpin itu akan jadi tambah kebablasan karena selama ini tambah menyimpang. Selama ini yang istilahnya memberi dia nasihat, walaupun mungkin dia nggak terima, tapi kan tetap perlu terus dikasih nasihat gitu ya. Jadi saya nggak akan ngomong secara general, tapi saya bilang tergantung sama pribadi masing-masing ya. Kalau memang Tuhan sudah suruh keluar ya keluar. Tapi ada kalanya saya tahu ada orang-orang yang memang ditaruh Tuhan untuk menjadi pengingat, untuk menjadi alarm, untuk menjadi sirine buat orang-orang atau pemimpin-pemimpin. Jadi jangan buru-buru langsung angkat kaki gitu ya. Kayak gitu Fit. Nah, tapi ini topik yang menarik, bisa jadi topik yang baru menarik. Ya. Ini topik menarik, ini emang saya baru kepikiran juga sih, tapi ternyata nyambung juga sih. Tapi jawaban saya kurang lebih begitu Fit. Ya oke. Thank you Konatan. Nah buat sebelum kita ke closing statement ya kok ya, mungkin buat teman-teman nih masih ada waktu sekitar 8 menit lagi nih, kalau ada pertanyaan, kalau ada apa namanya nanti diskusi spesial ya kok ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, ada apa ya, ada sesuatu yang mengganjal gitu tentang gas, silahkan nanti saat ini soal pengajian apa sih yang mungkin dialami sama brother sisters gitu ya. Nah mungkin bisa langsung di-share aja di kolom komentar. Nah tapi ini sekaligus mencerahkan juga ya untuk kita yang lagi nonton juga. Kadang-kadang atau keseringan mungkin barangkali ya, keseringan orang awam itu, kita orang Kristen awam lah, anggaplah saya orang Kristen awam, melihat buah seseorang itu kok dari kuantiti jemaatnya. Kalau kuantiti jemaatnya besar, dianggap oh iya pendeta itu benar, hamba Tuhan itu benar. Nah dianggapnya seperti itu kok. Nah itu gimana ya, maksudnya itu paradigma yang benar atau enggak kok. Jadi ngelihat buahnya itu dari kuantiti atau jumlah jemaatnya. Nah mungkin karena itu juga kok ya, ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin menyimpang, tapi karena jemaatnya banyak dia merasa ya gue nggak menyimpang gitu, gue benar. Ini contoh aja ya, nggak menjat atau gimana gitu. Benar nggak kok paradigma seperti itu? Sebetulnya ada sebuah statement yang mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena ini ada dua kubu. Ada yang berkata kalau benar pasti banyak pengikutnya. Betul. Tapi ada yang bilang ekstrim gitu ya. Di akhir zaman justru sebaliknya, orang-orang yang suka banyak gitu kan, analogi pintu yang sempit itu ya. Saya nggak sempat lah ngomong itu malam hari ini. Jadi ada yang bilang ada yang bilang, oh yang banyak tuh pasti salah. Nah, tapi saya nggak mau terjebak dengan dikotomi seperti itu. Tapi saya mau mengatakan bigger is not always better. Jadi gini ya, apakah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa
karena dia benar dan sebagainya akan attract people, setuju juga. Banyak orang akan datang, akan mendengar dia, akan mengikuti dia, wah ini bagus pengajarannya dan sebagainya. Bisa juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk punya deep fellowship gitu ya. Jadi fellowshipnya dalam banget sehingga mengakibatkan orang-orang di sekelilingnya itu begitu nyaman dengan fellowship yang begitu dalam dan membuat tidak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi saya mau mengatakan bigger is not always better, tapi bukan berarti kalau bigger itu salah, kalau tidak berarti juga kalau small itu pasti benar. Semuanya itu tergantung pada pengajarannya ya. Jadi karena ini udah tinggal 5 menit, sebelum closing statement saya mau malam hari ini, walaupun saya tidak bilang ini sesat, kan saya memang agak anti ngomong-ngomong sesat ya, dari awal saya udah ngomong. Saya pengen saudara semua hati-hati dengan pengajaran yang membuat orang sudah tidak memprioritaskan Tuhan. Sekali lagi saya, pengajaran yang sudah membuat orang tidak memprioritaskan Tuhan. Saya tidak ngejudge, menghakimi gereja manapun, hamba Tuhan manapun, tapi saya melihat banyak orang sekarang memakai mimbar gereja, mimbar ibadah itu untuk menyampaikan bukan berita tentang Tuhan, bukan cerita tentang Tuhan, bukan kebenaran tentang Tuhan, tapi yang mereka sampaikan yang lain. Nah, itu mengerikan. Dan eksesnya apa, akibatnya apa? Orang ke gereja sudah bukan cari Tuhan. Orang ke gereja supaya lebih diberkati. Lebih vulgar lagi. Orang ke gereja supaya tidak sakit. Orang ke gereja supaya dilindungi. Orang ke gereja udah banyak, motivasinya banyak. Tuhan Yesus sudah bukan menjadi prioritas lagi. Dan ini mengerikan. Saya tidak anti motivator ya. Mungkin yang dengar ada yang pekerjaannya jadi motivator. Tapi saya mau mengatakan, orang kalau diajarin kamu bisa terus, dia akan punya confidence yang luar biasa, serasa percaya diri yang luar biasa, sehingga dia mengesampingkan Tuhan. Kalau saya lebih suka, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya ulangi, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan. Jadi saya nggak bilang, ayo kamu bisa. Saya ngomong, tanpa Tuhan kamu nggak bisa. Tanpa Tuhan saya nggak bisa. Jadi mengerikan. Saya nggak ngomong ini sesat, tapi mengerikan. Kalau sampai ada orang ke gereja, ada orang jadi orang, tanda kutip, jadi orang Kristen, supaya lebih diberkati. Agama yang kemarin nggak memberkati aku, jadi aku pindah agama. Salah lu. Wah, sesat berarti kita kalau punya mereka gitu, kita sesat kali kok ya. Mungkin ya, nggak tahu ya. Saya mau bilang, sudah di rumah, buka Filipi 1, 29 dan 30. Ya, 2 menit terakhir. Filipi 1, 29, 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya nggak tahu, ada yang tahu ada ayat ini nggak ya? Mungkin saudara yang kaget, ada ayat ini di Alkitab ya? Makanya baca. Jadi pikirnya semuanya happy-happy aja. Jadi untuk menutup statement saya yang tadi, saya bilang hati-hatilah dengan feel good ministry. Orang-orang yang mengundang orang-orang ke gereja supaya feel good, itu mengerikan. Bener. Tapi saya bilang ya, Tuhan memang menjanjikan berkat. Tuhan memang menjanjikan perlindungan. Tapi itu tidak boleh jadi prioritas kita. Kita harus mencari Sang Juru Selamat. Kita harus mencari Sang Pemberi berkat, bukan berkatnya. Tinggal 1 menit. Oke, udah pernah lihat tinggal 1 menit. Thank you banget Jonathan. Ini kita nggak berasa ya, udah jam 9 ya. Saya pikir ini kita akan, sebentar nggak tahu kita akan lama juga sih. Kita kekurangan waktu. Jadi thank you banget buat semuanya yang sudah menyaksikan quiz show